Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan saya, Akino. Di video ini, saya akan membahas satu topik yang kalian sudah nantikan, yaitu tentang bagaimana Feng Shui ruang keluarga yang baik. Kita tahu bahwa ruang keluarga ini sangat penting. Kenapa penting? Kalau kita umpamakan itu adalah organ tubuh, dia itu adalah jantung yang memompa darah kemanapun di dalam keluarga. Ruang keluarga yang memompa energi ke setiap anggota keluarga. Sehingga setiap anggota keluarga itu bisa sehat, bahagia, dan hoki. Apa saja yang perlu diperhatikan di dalam pengaturan ruang keluarga yang baik? Ikuti 8 hal yang perlu diperhatikan oleh istri yang baik. Yang pertama tentu sofa. Karena ruang keluarga harus keluarga berkumpul di situ dan mendapat energi positif. Nah, sofa harus bersandar pada dinding. Dengan bersandar di dinding, artinya nanti kepala keluarga kalau bekerja di luar atau jika anak-anak telah bekerja, mereka selalu mendapat dukungan dari atasan mereka ataupun kolega mereka. Hal kedua mengenai sofa adalah sofa tidak boleh diletakkan menghalangi pintu utama. Nah, apa artinya sofa menghalangi pintu utama? Ini artinya kalau kita mencari makan di luar, kita mungkin bisa dapat rezeki, tapi rezeki itu selalu saja ada yang ganggu. Sehingga harusnya kita dapat rezeki yang besar, tiba-tiba mendapat rintangan. Kedua, mengenai plafon. Seringkali demi ruang keluarga yang kelihatannya indah, tanpa sadar menciptakan satu plafon tersusun seperti balok ke dalam. Nah, ini di dalam Feng Shui kita katakan plafon ini seperti, maaf ya, peti mati. Jadi dengan demikian, jika keluarga berkumpul seperti di dalam peti, apa artinya? Tanpa sadar mengalami energi negatif keseluruhan keluarga ini. Saya memiliki kasus berkaitan dengan ini. Waktu itu saya peringatkan, tapi orang tersebut tidak mau mendengar dan kejadiannya akhirnya sangat tidak baik. Jadi hindari plafon yang bersusun. Lebih baik plafon yang rata saja. Karena dengan rata artinya sama rata. Egaliter jadinya. Dan dengan egaliter anak-anak mampu berkomunikasi dengan orang tua. Suami istri juga tidak merasa nggak enak ataupun sungkan berbicara. Ketiga, yaitu lukisan. Seringkali orang memasang lukisan di tengah ruang keluarga, yaitu biasanya di belakang sofa. Ini tentu sesuatu yang baik, tapi ketika pemilihan lukisan itu salah, maka menjadi tidak baik. Nah, hal-hal yang dihindari di dalam memilih lukisan yang baik di ruang keluarga, pertama adalah pilihlah yang melambangkan hal-hal yang baik. Misalnya lukisan 8 ekor ikan. 9 ekor ikan, 8 warna merah, 1 warna hitam. Ini artinya setiap hari banyak rezeki. Kemudian ada juga gambar kambing, karena kambing dalam bahasa Mandarin itu bunyinya sama dengan energi positif yang qi ya. Jadi maka gambar kambing juga tentu yang baik. Lukisan yang perlu dihindari adalah pertama, lukisan yang menggambarkan ketelanjangan. Yang kedua, tentang seksualitas. Yang ketiga adalah kekerasan. Dan yang keempat, seringkali tanpa sadar orang lakukan, adalah menggantung lukisan matahari terbenam dengan warna merah. Ini adalah lambang agresif dan lambang ketidakramah tamahan dan lambang penurunan energi. Ini tidak boleh digantung di ruang keluarga. Keempat adalah vas kembang. Kembang adalah lambang cinta, lambang perdamaian, dan lambang kesehatan. Kebetulan, vas kembang dalam bahasa Mandarin mirip suaranya dengan kata ping, yang berarti damai, tenang, sama rata, dan harmoni. Jadi, meletakkan sebuah vas kembang dengan kembang yang seger tentunya kalau bisa, maka itu melambangkan di dalam ruang keluarga ada kedamaian, ada ketenangan, ada kesehatan. Dan bagi orang yang memiliki perusahaan atau bekerja di perusahaan,
Lebih baik ketika di dalam ruang rapat, di tengah-tengah diletakkan sebuah vas dengan bunga yang beraneka warna. Karena dengan demikian artinya kita mampu menerima semua perbedaan pendapat dengan damai dan toleran. 5. Soal penerangan. Ini penting sekali karena prinsip ruang keluarga adalah tempat komunikasi dan kita tahu persis ya kalau komunikasi ini tentu membutuhkan energi yang banyak ya, karena dengan kita banyak bicara kadang-kadang berbicara itu melelahkan. Maka ruang keluarga harus memiliki pencahayaan yang terang. Semakin terang semakin baik. Tapi perlu memiliki pedoman. Terangnya seperti apa? Ketika terang tersebut kita sudah tidak merasa nyaman, maka itu artinya tidak boleh. Terang di sini artinya semua pihak merasa nyaman untuk ngumpul di ruang tersebut. Karena secara alamiah, ketika kita berkumpul di tempat yang sangat terang, kita juga tidak terlalu menyukai tempat tersebut. Kenapa kafe dibentuk agak hangat? Karena dengan demikianlah kita betah di situ. Itu bukan berarti gelap, ya kan? Itu adalah terang, tapi terang yang hangat. 6 adalah soal akuarium. 7 adalah soal warna, dan 8 soal penempatan lemari. Dan mari kita bersabar, karena saya akan menyajikan jawaban kuah untuk kalian. Akuarium. Penempatan akuarium tentu tidak sembarangan karena di dalam feng shui struktur air, apalagi akuariumnya cukup besar, maka harus memperhitungkan namanya distribusi energi berdasarkan metode Flying Star. Nah, saya sarankan jika betul-betul ingin menempatkan akuarium, mendapatkan saran dari seorang ahli feng shui, atau jika kamu memang bisa menghitung metode Flying Star, ini tentu menjadi bonus yang luar biasa. Nah, tip kali ini tidak berhubungan dengan metode Flying Star tersebut, tapi lebih bersifat umum. 1. Akuarium tidak boleh diletakkan di benda-benda spiritual. Bagi beberapa orang yang memang di rumahnya memiliki patung Buddha atau dewa-dewi, sebaiknya akuarium tidak diletakkan di bawah benda-benda spiritual tersebut. Apa artinya? Jika kita meletakkan benda-benda spiritual itu melambangkan sesungguhnya diri kita, melambangkan energi kita sendiri. Jika kita meletakkan di bawahnya, itu sama aja dengan kita punya energi masuk ke dalam akuarium, dan di dalam manifestasi kehidupan kita namanya kehilangan banyak hal, artinya kehilangan pekerjaan, kehilangan hubungan, kehilangan uang. Hal kedua yang bisa menyebabkan kita kehilangan adalah kalau kita menempatkan akuarium persis di belakang sofa kita. Ini sama saja dengan kejadian tadi, karena waktu kita bersandar, kita menyerahkan energi itu kepada sandaran kita. Dan kalau kita belakang kita ada akuarium, sama aja kita menyerahkan energi kita ke dalam akuarium, dan artinya habislah energi kita. 7. Warna. Warna-warna yang perlu kita waspadai adalah warna-warna gelap. Terutama adalah warna hitam. Karena warna hitam di dalam feng shui itu melambangkan pesimisme, melambangkan depresi. Jadi hindarilah warna-warna yang terlalu gelap. Jadi sekali lagi, hindari warna-warna gelap. Jika kita ingin menggunakan warna-warna gelap karena alasan tertentu, misalnya karena keindahan, maka gunakanlah warna-warna yang tidak terlalu gelap. Misalnya coklat muda, abu-abu, ini masih dapat diterima. 8. Hindari menggunakan lemari yang tinggi, besar, lebar. Kenapa demikian? Karena inti dari ruang keluarga adalah penggunaan ruangnya. Ruangnya seperti apa? Yaitu ruang yang lebar dan lega. Seringkali di dalam kehidupan kita tidak tahu ada satu istilah yang namanya hoki follow space. Hoki mengikuti ruang. Apa maksudnya? Dalam kesempatan saya mengunjungi teman-teman dan klien yang super kaya,
ada satu ciri meskipun mereka belum menggunakan feng shui, yaitu ruang keluarga mereka kosong, lebar, dan lega. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun ada satu prinsip, ketika pikiran kita fokus kepada benda-benda, maka batin kita mengecil. Dan kalau batin kita mengecil, menyusut, maka energi kita juga menyusut. Dan kalau energi kita menyusut, kapasitas kita untuk menarik apa yang kita harapkan di dalam kehidupan ini tentu menjadi sulit. Sekali lagi, hoki mengikuti ruang. Lebih spesifik, kebahagiaan mengikuti ruang. Coba saja kita reflect. Kalau kita fokus kepada benda, maka kebahagiaan kita sangat terbatas. Tapi kalau kita bisa melepas semuanya, tidak memikirkannya, kebahagiaan kita jauh lebih baik. Mungkin harus mencoba, baru tahu konsep ini. Mungkin pernyataan ini akan memancing berbagai macam keluhan. Lah, rumah saya kan kecil, bagaimana bisa lega seperti itu? Ini adalah soal proporsional, bukan soal ukuran fisik. Jadi meskipun misalnya ruang keluarga kita 3x4, maka kita bisa bermain proporsional dengan ukuran 3x4, sehingga memberikan kesan ini ruang yang masih lega dan nyaman. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa pukul loncengnya. Keep rolling. Sampai ketemu.